Hey guys, dari trailer terbaru Deadpool and Wolverine kita menemukan beberapa detail baru yang sangat menarik. Salah satunya adalah varian baru dari Deadpool hingga ke beberapa scene palsu yang sengaja dibuat oleh Marvel. Untuk mengetahui semua itu, yuk langsung saja kita menuju ke trailernya. Trailer diawali dengan lagu terkenal milik Wiz Khalifa yang berjudul Black and Yellow, yang kemudian memang diubah liriknya menjadi Red and Yellow. Ini tentu saja menjurus ke warna kostum dari Deadpool dan juga Wolverine. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan sudut baru dari bagian lain dari The Void, dengan mobil yang dikendarai oleh Deadpool dan juga Wolverine. Di bagian belakangnya, ternyata ada banyak sekali bangkai mesin yang sangat familiar dengan kita. Ini bukan cincin raksasa, tapi ini lebih ke kapal Q milik anak buah Thanos yaitu The Black Order yang digunakan untuk datang ke bumi di film Avengers Infinity War. Selain untuk menunjukkan beberapa keterkaitan Deadpool 3 dengan Marvel masa lalu, ini juga menandakan bahwa ada banyak kejadian penyerangan Thanos yang juga terjadi di berbagai universe alternatif. TVA tentu saja memangkas dan juga membuang rongsokan perkejadian itu semuanya ke dalam The Void. Melihat beberapa reruntuhan di sampingnya, tampaknya setelah universe dipangkas oleh TVA, kapal ini menabrak dasar dari The Void dan kejadiannya terjadi sudah cukup lama. Tentu ada banyak sekali sampah universe yang belum kita lihat sama sekali. Bahkan, The Void yang ada di series Loki hanya 10%-nya saja dari keseluruhan yang akan diperluas di film Deadpool ketiga ini nantinya. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan Wolverine yang siap untuk menyerang Deadpool. Biasanya di beberapa trailer kita melihat Wolverine selalu mengeluarkan cakarnya. Namun di trailer terbaru ini kita akhirnya mendapatkan sudut pandang baru sebelum dia mengeluarkan cakarnya. Di scene selanjutnya kita melihat adegan Deadpool yang sedang loncat ingin mengambil tempad milik TVA. Jelas kejadian ini terjadi di kantor TVA, namun pertanyaannya sekarang adalah kenapa Deadpool merebut tempad sedangkan ia sedang bekerja untuk TVA? Nah, dugaan kita, awalnya memang Deadpool mengikuti perintah dari TVA. Ia membantu menangkap Wolverine, lalu dibawa ke kantor TVA. Ternyata ketika ia berhasil membawa Wolverine, Deadpool segera menyadari bahwa TVA adalah penjahat sebenarnya. Ia dijebak dan dipergunakan sebagai alat untuk TVA. Sejak saat itulah, Deadpool akhirnya mengambil langkah untuk merebut tempad dan melawan balik TVA. Dan jelas sejak momen inilah, Deadpool juga Wolverine menjadi buronan dari TVA. Dengan Deadpool yang memiliki tempad, maka mereka akan lari ke berbagai universe atau bahkan lari ke The Void untuk menghindari TVA. Kini semakin masuk akal adegan perkelahian antara Deadpool juga Wolverine yang sengit sejak awal hanya terjadi di menit-menit awal filmnya saja. Setelah Deadpool menyelamatkan Wolverine dari TVA, barulah mereka menjadi teman dan mencari pertolongan untuk mengatasi TVA dari orang-orang yang terjebak di The Void seperti Cassandra Nova dan berbagai varian dari Deadpool yang ditemuinya nanti di The Void. Sejauh ini, teori yang mengatakan kalau TVA adalah main villain dari film ini adalah teori yang paling masuk akal. Ada detail menarik lainnya terjadi saat Deadpool melompat. Di momen ini ada pegawai TVA yang sedang memegang cangkir bertuliskan I like me dengan wajah yang sangat kagum. Nah, yang menarik dari pria ini adalah logo TVA yang ada di bajunya. Kita semua tahu bahwa ini terjadi di kantor TVA, tapi logo ini agak asing untuk kita. Sepertinya ini adalah logo terbaru dari TVA. Perdebatan soal TVA di film Deadpool dan juga series Loki memang masih belum selesai hingga detik ini. Banyak orang yang mempertanyakan apakah TVA di film ini adalah TVA yang berbeda atau bukan. Namun kita meyakini bahwa TVA yang ada di film Deadpool ketiga ini masih TVA yang sama, namun divisinya saja yang berbeda. Ada banyak kantor dan divisi di kantor TVA, maka masuk akal setiap kasus akan ditangani oleh tingkat yang berbeda-beda. Jika memaksakan ada TVA lain selama ini, maka akibatnya adalah konsep multiverse di Marvel Cinematic Universe tidak akan pernah selesai. Yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah timeline Deadpool terjadi setelah atau sebelum series Loki season kedua. Kalau kita melihat secara keseluruhan, TVA-nya jauh lebih modern dari yang di series Loki, masuk akal ini terjadi sesudah Loki menyelamatkan multiverse. Semua karakter dan juga benda-benda yang terjebak di The Void kemungkinan besar terpaksa masuk ke The Void. Terpaksa karena universe mereka tidak berhasil diselamatkan oleh Loki. Bagi universe yang tidak terpegang oleh Loki seperti di ending Loki season kedua, otomatis akan terjadi incursion atau tabrakan antar multiverse dan semakin memperkuat kenapa bangkai kapal Thanos sebelumnya terlihat sangat berantakan seperti bekas tabrakan yang sangat hebat. Begitu juga dengan kendaraan Fantastic Four yang digunakan oleh anak buah dari Cassandra Nova. Berikut juga beberapa karakter X-Men lama yang terjebak di The Void. Universe mereka tidak berhasil selamat yang membuat mereka berakhir di The Void.
Di scene selanjutnya, kita melihat adegan Wolverine dan juga Deadpool sedang duduk di suatu tempat makan di The Void. Kalau kalian perhatikan beberapa menu di bagian kacanya ada Joe's Famous Chill Bowl, ada juga menu Joe's Easy Omelette. Tentu saja nama Joe's ini sudah tidak asing untuk kalian penggemar dari Spider-Man Sam Raimi. Yap, Peter Parker-nya bekerja di Joe's Pizza, yang secara tampilan juga warna sangat mirip dengan apa yang ada di trailer Deadpool ketiga ini. Tentu referensi ke Spider-Man Tobey Maguire punya maksud tertentu. Hingga detik ini ada banyak sekali rumor yang beredar bahwa Spider-Man Tobey Maguire akan bergabung ke event Avengers Secret Wars. Di beberapa wawancara, Tobey pun selalu menyanggupi jika ia diminta kembali menjadi Spider-Man. Jadi tinggal masalah waktu saja untuk Marvel mengumumkan bahwa Tobey Maguire akan bergabung di event Secret Wars nantinya. Tapi dalam waktu dekat yang lebih menarik adalah di film Deadpool nanti kita membayangkan kalau Deadpool dan juga Wolverine justru berkunjung ke universe-nya Spider-Man Sam Raimi lalu memakan pizza di toko pizza tempat Peter Parker bekerja. Semoga saja adegan impian kita tersebut benar-benar terjadi. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan footage baru di mana para kelompok penjahat menodongkan senjata mereka ke arah Deadpool dan juga Wolverine. Tapi yang membuat kita gagal fokus adalah senjata mereka ternyata terlihat sangat modern dan juga futuristik. Jelas alat ini datang dari era yang berbeda dan jauh lebih maju daripada era kita sekarang. Kalau mau mencocok logikan, warnanya memang ciri khas dari Dr. Doom sekali. Ada kemungkinan bahwa alat ini juga ada hubungannya dengan ciptaan dari Dr. Doom. Tapi yang pasti pertempuran ini terjadi masih di sekitar markas Cassandra Nova karena di bagian belakang kita bisa lihat ada tangan dari Giant Man. Yang menarik dari adegan ini, di bagian kanan bawah kita bisa melihat dengan sangat jelas ada satu karakter yang tidak asing di dunia X-Men. Dia adalah Juggernaut dari film X-Men The Last Stand. Dia adalah salah satu karakter yang paling lucu yang ada di X-Men The Last Stand. Tentu sangat menarik melihat dia kembali di film Deadpool dan juga Wolverine. Hadirnya karakter Juggernaut tentu menambah karakter X-Men The Last Stand di film Deadpool ketiga setelah sebelumnya hadir juga karakter Pyro dan juga Callisto. Di scene selanjutnya kita justru dibikin kaget karena kita kedatangan Lady Deadpool yang sudah ditunggu kehadirannya di film Deadpool ini guys. Dari bentuk kakinya yang sangat menawan, bisa dipastikan dia adalah Lady Deadpool. Semakin meyakinkan lagi, Lady Deadpool menggunakan senjata berjenis Uzi seperti yang ia gunakan di dalam komiknya. Nah, yang menarik perhatian kita juga dari adegan ini adalah bagaimana cara Lady Deadpool datang. Di sekelilingnya terlihat ada percikan api yang mirip seperti percikan portalnya Doctor Strange. Pertanyaannya adalah apakah dia datang menggunakan portal atau ini hanya percikan kembang api atau percikan kobaran api di sekitarnya saja? Mari kita lihat saja ketika filmnya nanti dirilis. Namun memang yang masih bikin penasaran adalah siapa pemeran dari Lady Deadpool. Apakah istri dari Wade Wilson atau sesuai rumor yang terbaru, istri nyata dari Ryan Reynolds yaitu Blake Lively akan memerankan Lady Deadpool. Kalau menurut kalian, siapa yang lebih cocok menjadi Lady Deadpool? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan landscape yang lebih jauh dari pertarungan antara Deadpool dan juga Wolverine. Scene ini sebenarnya bukanlah scene yang baru, sering kita lihat di trailer sebelumnya. Namun yang membedakan adalah color gradingnya ternyata berubah di scene ini guys. Kalau sebelumnya warnanya lebih cerah dan juga alami, kali ini warnanya sedikit kekuningan. Khas dengan warna dari The Void. Sudah pasti ada beberapa scene tipuan dari momen ini yang sengaja disembunyikan oleh Marvel. Beralih ke scene selanjutnya, kita kembali melihat Deadpool juga Wolverine berjalan menuju ke markas dari Cassandra Nova. Deadpool kemudian mengatakan, akhirnya Paul Rudd menua juga. Tidak ada yang aneh dengan adegan ini, namun yang membuat kita gagal fokus adalah katana dari Deadpool masih menancap di tubuhnya Wolverine. Katana Deadpool ini terlihat menempel di bagian bahu juga di bagian perutnya Wolverine. Ini tentu mengindikasikan bahwa Deadpool juga Wolverine sedang bertarung serius, tiba-tiba mereka dibuat gagal fokus dengan mayat Giant Man yang tiba-tiba terbuka. Disinilah pertama kali mereka bertemu dengan kelompok dari Cassandra Nova dan pertempuran dimulai sejak saat itu. Yap, sejauh ini hanya itulah scene terbaru yang terlihat di trailer Deadpool and Wolverine. Menarik sekali melihat duo ini hadir di hadapan kita beberapa minggu lagi, sama-sama memiliki healing factor atau penyembuhan diri membuat mereka tidak takut dengan siapapun. Jika ada detail menarik yang terlewat atau yang ingin kita bahas, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.